Baiklah teman-teman, sekarang kita akan melakukan percobaan makanan yaitu pada uji karbohidrat. Alat-alat yang kita gunakan yang pertama ada alat tulis, selanjutnya ada buku, selanjutnya yaitu ada 10 bahan makanan yang akan kita uji karbohidratnya. Yang pertama yaitu ada pisang yang telah kita hancurkan, yang kedua ada apel, yang ketiga ada nasi, yang keempat ada putih telur, yang kelima ada tahu, yang selanjutnya ada margarin, biskuit, tepung terigu, gula pasir, kentang. Nah, untuk uji yang akan dilakukan, kita menggunakan larutan betadine sebagai pengganti larutan uji untuk mengetahui apakah masing-masing bahan makanan ini mengandung amino asid. Larutan ini nanti kita gunakan banyak 1 sampai 3 pada masing-masing makanan. Sekarang kita akan melihat warna sebelum diberi larutan betadine. Untuk pisang sendiri di sini masih berwarna kuning kecoklatan, sedangkan apel berwarna putih kekuningan, nasi berwarna putih, atau putih telur masih berwarna putih, tahu berwarna putih, margarin berwarna kuning, biskuit berwarna kuning kecoklatan, tepung terigu berwarna putih, gula pasir berwarna putih kekuningan, dan kentang berwarna kuning. Selanjutnya kita akan meneteskan larutan penguji ini kepada masing-masing bahan makanan yang tersedia sebanyak 1-3 tetes, dan kita akan melihat reaksi yang terjadi selama bahan ini diletakkan pada masing-masing bahan makanan. Pertama pada reaksi yang terjadi pada masing-masing bahan makanan, apakah bahan makanan ini mengandung amino atau pati. Nah, setelah kita teteskan larutan tadi, kita akan menunggu reaksi dari bahan makanan tersebut. Jika nanti bahan makanan berwarna biru kehitaman atau keunguan, maka berarti makanan tersebut mengandung pati atau amino. Kita akan menunggu selama 10 menit ke depan. Nah teman-teman, setelah 10 menit kita mendiamkan bahan makanan yang telah kita berikan larutan amino tadi, kita akan lihat hasilnya. Di sini terlihat bahwa untuk pisang sendiri tetap berwarna kuning kecoklatan, apel tetap berwarna putih kekuningan, sedangkan nasi di sini terlihat perubahan warnanya yaitu berwarna hitam kebiruan atau lebih gelap. Jadi di sini artinya nasi mengandung amilum atau pati. Selanjutnya yaitu pada putih telur tetap berwarna putih kecoklatan, tahu tetap berwarna putih, margarin tetap berwarna kuning kecoklatan, biskuit berwarna hasilnya yaitu kehitaman dan mengarah ke biru. Tepung terigu juga mengalami reaksi berwarna hitam, gula juga tetap warnanya, sedangkan pada kentang berubah menjadi hitam kebiruan. Hasil uji karbohidrat yang telah kita lakukan di sini, kita dapat simpulkan bahwa bahan makanan yang mengandung pati atau amilum yaitu ada nasi karena mengalami perubahan warna, selanjutnya ada biskuit, tepung terigu, dan kentang. Sedangkan bahan makanan yang lain tidak mengandung amilum atau pati. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan melakukan praktikum uji makanan yaitu pada uji makanan. Bahan dan alat yang saya gunakan, yang pertama ada alat tulis, yang kedua ada pipet, yang ketiga ada kertas sampul coklat, dan alat-alat yang akan kita bahan-bahan yang akan kita uji yaitu di sini ada ayam buntal, di sini ada minyak sayur, di sini ada susu kental
pada kertas sampul coklat. Selanjutnya kita akan meneteskan juga margarin pada kertas. Selanjutnya yaitu ada susu kental manis. Kita juga akan teteskan sebanyak 1 tetes pada selanjutnya di sini ada kemiri. Kemiri ini nanti kita akan usapkan ke kertas sampul coklat. Selanjutnya wortel akan kita usapkan juga. Selanjutnya ada jagung. Ada margarin yang akan kita usapkan juga. Yang terakhir ada santan. Baiklah, kita akan melihat apa reaksi yang terjadi pada kertas tersebut setelah beberapa menit. Nah teman-teman, setelah 10 menit kita diamkan, kita akan melihat reaksi yang terjadi pada masing-masing kertas sampul coklat. Apakah bahan makanan yang kita uji mengandung lemak? Kita akan mengujinya dengan bantuan senter. Kita lihat pada air mineral. Di sini terlihat bahwa tidak ada bekas atau sisa dari air, tidak meninggalkan bekas pada kertas sampul coklat. Selanjutnya pada minyak sayur, di sini terlihat tanpa kita menggunakan cahaya, di sini juga terlihat bahwa pada kertas coklat ini meninggalkan bekas. Sedangkan kita lihat pada menggunakan senter atau cahaya, di sini juga terlihat bahwa minyak sayur mengandung lemak. Selanjutnya yaitu pada susu kental manis. Susu kental manis di sini juga terlihat bahwa ia juga mengandung lemak karena meninggalkan bekas. Selanjutnya pada kemiri, kita lihat pada kertas coklat sampul coklat ini juga meninggalkan bekas yang tidak menghilang. Sedangkan kita masukkan cahaya juga terlihat bahwa kemiri mengandung lemak. Untuk wortel sendiri tidak meninggalkan bekas. Begitupun dengan jagung yang tidak meninggalkan bekas. Pada margarin di sini terlihat bahwa tanpa kita sinari dengan cahaya, terlihat kertas sampul ini meninggalkan bekas. Ini juga meninggalkan bekas. Santan juga meninggalkan bekas. Nah, dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang mengandung lemak yaitu ada minyak sayur, susu kental manis, kemiri, margarin, dan santan. Sedangkan